Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya dapat eh, berjumpa walau kita tidak bisa bertatap muka. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan sudah beberapa tugas yang sudah saya koreksi, hampir semua tugas. Sehingga demi keterlancaran kalian ke depan, maka uh, saya klasifikasikan revisinya. Jadi tidak saya revisi satu persatu. Silakan nanti dikoreksi kembali apa yang menjadi masalah. Jadi saya ingin kamu mentelaah tulisan yang sudah kamu buat salahnya di mana. Dan saya harap itu nanti dikumpulkan di tugas 3. Di tugas 3 itu nanti isinya adalah revisi yang sudah kamu lakukan dari tulisan yang sudah kamu buat di tugas 2. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan utama saya. Yang pertama adalah hampir sebagian besar tidak menjelaskan area penelitian Jadi tidak ditentukannya area penelitian. Jadi banyak mahasiswa yang tidak menuliskan area penelitiannya itu di mana. Jadi banyak yang langsung latar belakang masalah. Padahal kalau kita lihat tugas yang saya berikan kemarin, di nomor 1 adalah tentukan area topik fenomena yang diamati serta keingintahuan untuk membuat TA nantinya. Jadi nomor 1 ini banyak yang tidak dikerjakan. Beberapa mengerjakan dan beberapa lainnya tidak. Jadi yang mengerjakan nomor 1 itu hanya 20% dari total keseluruhan mahasiswa. Di area penelitiannya tidak dibuat, topiknya juga tidak ditentukan otomatis, dan juga fenomena. Jadi nomor 1, 2, 3 ini sama sekali tidak ditulis. 20% yang menulis, sisanya nggak nulis. Jadi 80% yang ngumpulkan nggak nulis. Tuh, kesalahan yang pertama. Nanti tolong itu diperbaiki. Kesimpulan saya lihat tugas 2 kali adalah video penjelasannya tidak disimak baik-baik. Overall, semua tulisan kalian adalah salah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, salah semua. Buat latar belakang salah, buat rumusan masalah salah, area penelitian, topik, dan fenomena tidak ditulis. Fatal. Saya mau ngasih nilai itu bingung kan. Nah, kebanyakan masalahnya adalah ini. Latar belakang itu kan sudah saya kasih contoh, nanti saya jelaskan kembali. Sudah kayak saya kasih contoh kemarin, dan contohnya saya kira sudah jelas. Nah, seharusnya yang kalian amati itu ini. Bahwasanya membuat latar belakang masalah itu dari masalah global sampai ke masalah yang kamu teliti. Jadi mulai dari pembahasan yang umum sampai ke pembahasan yang rinci. Sehingga kalau misalkan itu dipecah, maka menyusun latar belakang urutannya seperti ini. Jadi ada latar belakang atau pengantar informasi dulu, baru paragraf 1 itu yang harus mengacu pada paragraf sebelumnya, pembahasannya. Begitu juga paragraf 2, 3, dan sampai kesimpulan di terakhir. Jadi topik
Yang sudah ada itu dikemukakan kembali, problemnya di mana, dan kamu mau neliti apa. Jadi overall lihat latar belakang ngawur kabeh. Blas kalau sing bener. Ono sing yang dibahas ini kan tugas akhir, malam bahas tugas elemen mesin. Ini opo? Latar belakangnya opo? Tugasnya opo? Jawabannya opo? Gak masuk akal. Mau buat kompresor. Kompresor apa? Itu tugas elemen mesin, bukan tugas untuk metodologi penelitian. Kok bisa dimasukkan, dikirim? Ngawur. Ngawurin nemen. Dilihat kembali tugasnya. Disimak baik-baik. Kemarin kan di pertemuan awal kan literatur review. Tujuan saya kenapa pertemuan pertama kamu saya haruskan untuk literatur review, supaya kamu dapat gambaran. Oh, penelitian itu seperti ini, yang dibahas seperti ini, caranya begini. Oh, knowledge itu begini, para berparagrafnya itu seperti ini, yang saya cari itu ini, tugasnya ini. Ini bukan mata kuliah ngawur loh ya. Dan ini akan terus terulang sampai tugas akhir nggak selesai ya, karena ini ngawur. Pokoknya syukur mari. Ini kalau saya ketemu tak untel-untel buat sampah. Apa seperti ini? Kalau memang nggak ngerti itu tanya. Nggak ngawur. Pada bagian apa nggak ngertinya? Tanya. Kalian sudah saya kasih waktu 2 minggu untuk memikirkan, untuk mengevaluasi problemnya di mana, apa yang menjadi masalah. Bukan ngumpul noing kok bengi, sore takok lagian. Saya mau neliti ini bagaimana, Pak? Ya telat. 2 minggu itu bukan waktu yang sedikit. Mesti takok injury time. Tanya itu sebelumnya. Kemarin ada yang tanya, Pak mau bikin ini bagaimana? Kalau kamu kehabisan judul, mulai dari sekitar. Jadi ada beberapa judul yang topiknya bagus. Mengangkat masalah sekitar, mau merancang mesin apa untuk udek. Apa itu tadi? Untuk apa? Mengangkat potensi lokal. Bagus itu. Loh, malah judul-judul seperti itu yang maksud saya yang harus diangkat. Ada sentuhan problem di sekitarmu yang mau kamu selesaikan. Bukan judul-judul ngawur, pokoknya jadi teko internet dikumpulno sebagai tugas. Itu ya. Nanti itu jadi catatan. Nah, jadi itu semuanya apa perkataan saya itu sudah mewakili kesalahan-kesalahan umum inilah. Literatur reviewnya juga ngawur, rumusan masa tidak terdefinisikan. Jadi bisa dibaca lah nanti di materi kesalahan yang paling umum dilakukan. Nah, lebih jelasnya, contoh format pengerjaannya itu gini, area penelitian. Sudah saya jelaskan di video kemarin bahwasanya area penelitian itu ada 4. Bisa desain atau perencanaan mesin, bisa konversi energi atau prestasi mesin, bisa proses manufaktur, bisa rekayasa material. Kalian itu hanya di area 4 area penelitian ini saja nelitinya. Jangan di luar area ini. Ono sing ambigu. Mari ngomong desain untuk paragraf kedua, mari ngono
paragraf ketiga ngomong membandingkan pengelasan SMAW. Opo? Kamu ini mau bikin apa? Rumusan problemnya nggak terdefinisikan masalahnya. Kebanyakan masalahnya nggak terdefinisikan. Seharusnya itu kan paragraf 1. Nah itu bahas tentang batasan umum. Sampai akhirnya ketemu problem itu yang harus diselesaikan. Selanjutnya literatur review, siapa yang sudah menyelesaikan problem di atas dan masalahnya apa, terakhir kesimpulan. Nanti saya jelaskan lagi di latar belakang. Nah kemudian dari sini ini contoh ya, misalkan dari contoh latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan kemarin, itu kalau di peta nih, area penelitiannya itu masuk di 2 hal. Masuk di desain perancangan mesin sama konversi energi. Karena apa? Topik yang saya pilih adalah perancangan mekanisme mesin pembangkit energi yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu contoh latar belakang saya kemarin yang sudah saya sampaikan. Sehingga saya dapat topik ini karena saya menentukan area penelitian saya di sini. Saya bikin mesinnya, di mana tujuan bikin mesin itu adalah mengkonversi, mengubah energi mekanik menjadi listrik. Itu topik. Nah, fenomena apa yang saya amati? Kira rada berat. Fenomena yang saya amati dari itu adalah mengubah energi yang berasal dari gerakan translasi shock absorber menjadi energi listrik. Itu jelas. Selanjutnya adalah pengaruh gerakan bodi mobil. Di bodi mobil ada gerakan translasi, gerakan naik turun, dan ada gerakan rotasi, yawing. Terhadap energi, jadi gerakan bodi mobil apakah berpengaruh terhadap energi bangkitan yang dihasilkan oleh sistem yang sudah saya buat. Itu kalau punya saya. Contoh yang kemarin. Punyamu apa? Ya dicari. Kalau mau konsultasi, monggo. Ojo ujuk-ujuk ngawur. Saya malah benci ambek orang yang nggak tahu. Malah nih pokoknya ngumpul ngawur. Tambah tak diteni tambahan. Oke, selanjutnya. Membuat latar belakang. Perhatikan lagi. Di paragraf pertama, saya bicara hal umum. Hal umum apa? Topiknya adalah sistem substansi. Kalau kalian kembali ke bahasa Indonesia, satu paragraf ini kan ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Main topik atau topik utama dalam satu paragraf. Nah, yang saya bahas di paragraf 1 ini apa? Sistem suspensi. Jadi kamu itu harus menentukan kalimat utama dalam paragrafmu ini. Kamu mau bahas apa? Itu coba lihat lagi. Apakah paragraf yang kamu buat itu sudah mewakili itu? Kalimat utamanya di mana? Kamu tahu di depan atau di belakang? Atau di tengah malahan? Nah, terserah kamu penulisannya mau model apa. Induktif, deduktif, monggo, bebas. Tapi jelas dalam satu paragraf ini kamu mau bahas apa. Yang jelas di paragraf 1 harus merupakan kalimat pengantar. Harus merupakan paragraf pengantar yang mengantarkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, itu yang pertama. Jadi di paragraf 1 permasalahan umum. Atau saya masih belum ngomong masalah, saya mau membahas umum. Sistem suspensi. Karena apa? Saya dapatnya dari mana itu? Dari ini. Fenomena yang saya amati adalah mengubah energi yang berasal dari gerakan translasi, shock absorber. Berarti yang saya bahas pertama apa? Suspensi. Selanjutnya karena saya bicara energi, maka paragraf selanjutnya adalah energinya yang saya bahas. Dan di sini ada problem. Jadi ada energi getaran yang timbul akibat propagasi yang tidak rata-rata, apa yang tidak rata, sebagai energi diteruskan ke bodi dan sebagian
diredam oleh absorber, tapi kemudian energi tersebut hanya terbuang saja. That is problem, itu masalah. Dan masalah ini yang kemudian diantarkan oleh kalimat terakhir, bahwa masalah ini terkait dengan energi yang terbuang bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang namanya RSA, Regenerative Shock Absorber. Apakah sudah ada yang meneliti? Sudah, ini bukan penelitian awal. Nggak ada di teknik mesin penelitian benar-benar murni bahwasanya itu baru kamu yang buat. Nggak mungkin, apalagi takarannya S1. It's impossible. Pasti sudah ada yang bikin, entah di belahan dunia mana atau di daerah mana. Dan itu yang kamu cari sebagai bahan referensi. Karena di paragraf selanjutnya adalah yang mengantarkan paragraf kedua ke paragraf ketiga, yakni terkait dengan literatur review. Di sini malah saya bagi literatur reviewnya pada ada 2 paragraf. Kenapa sebagai 2 paragraf? Karena paragraf pertama dengan paragraf kedua literatur reviewnya berbeda. Bedanya di mana? Yang di sini literatur review saya ini masih seputar regenerative shock absorber, hanya single output, single input. Nanti hanya satu input dan satu output. Sedangkan yang di sini Lin and Shushin ini dia sudah double input, double output. Saya bedakan. Jadi ada maksudnya kenapa paragraf itu dijadikan satu atau dijadikan 2 untuk literatur review. Kayaknya dipukul rata. Apakah harus selalu seperti itu, Pak? Tidak. Kalian lihat kakak kelasmu yang sudah TA1 tepat waktu? Enggak begitu. Literatur reviewnya ada dalam satu paragraf. Dan ingat, literatur review itu di pendahuluan sangat singkat sekali. Gak sepanjang. Kalian cermati punya. Ada beberapa yang literatur reviewnya panjang, bahkan ada yang tidak ada literatur reviewnya sama sekali. Sama sekali nggak ada literatur review. Tapi ada yang nulis literatur review tapi kedawan. Padahal yang ditulis literatur review hanya kesimpulan saja. Seperti contoh misalkan, dalam penelitian mahasiswa dari MIT, Zack Anderson, bukan berarti nulis literatur reviewnya semua dalam penelitian mahasiswa dari kampus tertentu. Enggak juga. Ini hanya gaya saya dalam menulis. Gaya orang lain belum tentu sama. Yang terpenting dalam literatur review adalah nama dari si penulis. Sing nulis sopo. Yang terpenting itu. Kedua, saya selalu ngomong, paling enak literatur review adalah jurnal. Paling enak. Karena yang neliti itu bisa dipertanggungjawabkan daripada skripsi. Di sini saya memang menulis ada 2 tugas akhir yang saya masukkan. Tapi ini karena 2 ini adalah peneliti pendahulu dari mesin yang saya buat. Di satu lab dengan saya. Jadi ono maksudnya. Tapi kalau itu penelitian berbeda dan kampus yang berbeda, ya ojo ditulis kayak ngene. Yang pertama, kedua, kemarin sudah saya jelaskan di video bahwasanya gaya saya menulis kutipan ini pakai gaya IEEE. Dan saya sudah ngomong bahwasanya gaya kutipan yang harus digunakan di UGI adalah apa? APA. Apa itu gaya kutipan APA? Silakan dibuka kembali buku bahasa Indonesia bab kutipan. Saya nggak perlu ngulang lagi karena kalian sudah dapatkan itu di mata kuliah bahasa Indonesia. Silakan dibuka buku bahasa Indonesianya.
Apa itu bagaimana cara menulis kutipan dengan metode APA atau apa? Silakan. Dan perlu dicermati lagi, karena lihat di sini, saya hanya menjelaskan sistem mesinnya secara singkat, ya kan? Ini juga secara singkat, didapatkan arus sekian, daya bangkitan sekian. Saya nggak ngomong detail dia pengujian berapa kali, 5 kali, terus tak tulis kabeh pengujian pertama dapat sekian, pengujian kedua dapat sekian, gak ngurus. Yang ditulis di sini adalah kesimpulannya, rata-ratanya dapat berapa. Hasilnya itu rata-rata dapat berapa. Gak ono kesimpulan itu ditulis kabeh. Di sini tuh yang ditulis adalah kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Review dari penelitian sebelumnya. Bukan menyalin dari penelitian sebelumnya. Just review. Hanya review tok. Jadi hanya iki peneliti apa, hasilnya bagaimana. Meneliti apa, hasilnya bagaimana. Meneliti apa, hasilnya bagaimana. Meneliti apa, Lixian. Meneliti apa, pengembangan RSA menggunakan tipe HRSA. Kemudian yang di paragraf ketiga adalah kritikan atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Saya simpulkan menjadi paragraf selanjutnya. Bahwasanya penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu input tekanan dari shock absorber. Kemudian memutar motor hidrolis dan membuat energi bangkitan. Just satu input. Terus kekurangan satu input itu apa? Akibatnya apa? Jadi paragraf saja ini kritikan. Kekurangan dari penelitian sebelumnya itu apa? Kemudian yang paragraf terakhir adalah jawaban dari kritikan ini. Bahwasanya saya akan membuat HRSA dengan dual input single output. Kemudian nanti dapat energi bangkitan karena penelitian sebelumnya yang mirip itu hasilnya tidak maksimal, maka saya melakukan pengajian ulang sehingga performance sistem suspensinya menjadi lebih baik. Itu harapan terakhir. Nah, sekarang coba kalian baca punya kalian. Apakah di setiap paragraf sudah terbaca seperti itu atau tidak? Silakan dicermati. Saya bingung, tanya di forum. Saya nggak nerima japri kalau urusan ini. Biar lainnya juga dengerin. Pak, kayak nulis pak, voice call, voice message, takok. Saya nggak nerima apa rane minyi kayak arek TK wae. Kalau ada masalah tanya. Saya nggak ada masalah dengan mahasiswa bertanya. Monggo. Nah, yang terakhir ada rumusan masalah. Sekali lagi, rumusan masalah itu minimal 2, bukan 1. Coba dilihat kembali yang kemarin. Materi yang saya sampaikan. Harus masuk akal dan logis. Bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Masalah ini dicari dengan metodologi penelitian. Kemudian objektif. Jadi ngomongnya apa? Ndak rumusan masalah. Data ngomongnya. Ngomong yang hasilnya adalah data. Bagaimana buat desain baru
Bagaimana karakteristik energi bangkitan? Sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu di rumusan masalah. Kalau itu material, misalkan bagaimana perbandingan antara material A dengan material standarnya. Apakah material A lebih efektif daripada material standarnya? Atau material yang tidak diapa-apakan itu kalau material. Kalau itu prestasi mesin, bagaimana karakteristik pertambahan tenaga terhadap konsumsi bahan bakar misalnya. Atau bagaimana karakteristik kenaikan RPM terhadap torsi engine. Kalau itu prestasi mesin. Kalau itu desain, berapa kapasitas maksimum dari mesin yang saya buat? Berapa nilai keamanan dari desain perencanaan dibandingkan dengan realisasi desain? Safety factor. Berapa nilai ergonomi keamanannya? Apa fitur keunggulan? Kemudian misalkan dibuat perbandingan. Apa keunggulan? Bagaimana sesederhana apa desain misalkan. Di sesuatu yang bisa dinalar, sesuatu yang logik, sesuatu yang dapat diperhitungkan, itu rumusan masalah. Untuk ke depan, semakin kamu jangan mengumpulkan nunggu batas akhir. Kalau kamu mengumpulkannya lebih awal, misalkan tugas ini saya komentari malam ini, misalkan saya upload, 2 hari kemudian kamu langsung ngirim revisi. Langsung saya komentari. Itu akan lebih baik. Karena kamu akan menerima feedback lebih cepat. Tapi nek kamu ngenteni numpuk terakhir, ya sembaleni koyo ngene maneh kok hasilnya. Saya ngoreksi itu juga butuh waktu. Nek situk-situk mari ngene kumpul Pak gini dah bingung. Masukkan nek ngene forum. Kalau bimbingan apa namanya? Ini kalau mau ngupload nek ngene forum di-upload nek ngene komentar, jangan di tugas. Tugas itu kalau sudah final oke, masukkan di tugas. Kalau belum final tulis upload aja di komentar. Nanti saya komentari biar yang lain juga lihat. Kemudian barangkali saya lupa, kalau sudah ngupload di Classroom, apa pertanyaan kalian untuk bimbingan, silakan japri saya, Pak, saya sudah ngupload di Classroom untuk revisinya, mohon dicek. Karena biasanya notifikasi, karena saya nggak ngajar satu mata kuliah tok, notifikasi tiap hari itu banyak yang masuk. Tapi kadang nggak terlihat, ada yang terlewat lah. Nggak satu-satu saya baca. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya jangan ngawur lah di mata kuliah ini. Saya nggak main-main mata kuliah ini. Mata kuliah ini nanti yang menentukan kalian bisa lulus tepat waktu atau tidak, itu di mata kuliah ini. Dan saya harap semakin banyak pertanyaan,
Berarti saya anggap kamu semakin ingin tahu, dan dengan semakin ingin tahu, saya harap kamu akan segera bisa. Kayaknya semester ini saya akan ada contoh yang baru lagi. Kalau kemarin mungkin abut dan torik tepat waktu, mbok anggap biasa yo, abut sampai torik iso. Di semester 8 ini, anak bimbingan saya, satu semester, saya target ngerjakan TA1 dan TA2. Dan puasa besok, dia itu sudah bisa TA1. Padahal dia baru mulai bimbingan TA1. Itu baru liburan antara semester 7 dan semester 8 kemarin. TA1 selesai dalam berarti 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih 1 minggu berarti. Itu bisa. Dari tidak bisa. Saya harap Anda semua serius. Karena saya serius dengan mata kuliah ini. Bukan hanya mata kuliah, bahkan semua mata kuliah saya ajar saya serius. Kalau Anda bersifat guyon hanya untuk istilahnya ngisi tugas tok, ben dipikir absen. Mungkin Anda juga perlu berpikir apakah Anda mau lanjut di sini atau tidak. Saya sudah kasar ini ngomongnya. Dan itu yang bisa saya sampaikan, harap jadi perhatian. Semoga kalian bisa menjalani aktivitas dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.